desa di pesisir pantai, tinggallah seorang janda bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam kemiskinan. Nak, maafkan ibu ya, hari ini ibu tidak mendapat hasil yang cukup untuk kita makan. Maafkan aku juga Bu, hari ini aku tidak mendapatkan hasil melaut karena cuaca sedang tidak mendukung. Tak apalah nak. Dari balik pintu terdengar suara seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana, ada apa kemari? Ini kan saya mau mengantarkan makanan buat Kang Balin, kebetulan Bapak mendapat rezeki yang berlebih. Wah, terima kasih ya Diana. Iya, sama-sama Kang. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya Diana. Siapa itu Lin? Itu Diana Bu, dia mengantarkan makanan untuk kita. Wah, baik sekali ya anak itu. Ya Bu. Ibu rasa dia menyimpan hati padamu. Ibu bisa saja. Hari terus berjalan, namun kehidupan Malin dan ibunya tetap saja seperti itu. Beberapa ibu yang mulutnya iseng pun selalu saja membicarakan kehidupan melarat keluarga Malin dan ibunya. Semakin hari semakin bosan saja melihat kehidupan Mandarubaya. Iya, kasihan punya anak laki tapi tak berguna. Iya, untung saja suami kita lumayan kaya. Iya, ditambah lagi kita memiliki anak yang rajin-rajin. Betul itu, tidak seperti anak Mandarubaya. Maksud ibu-ibu apa? Ibu-ibu mengatai saya, anak yang hanya bisa mendapatkan orang tua. Kalau kamu merasa seperti itu, ya terserah kamu. Lagian yang kita bicarakan sesuai fakta kan? Betul itu. Terserah kalian, saya akan buktikan kepada kalian bahwa saya adalah Malin Kundang. Saya akan hidup sejahtera, bahkan lebih sejahtera daripada kalian. Buktikan Malin, kami tidak butuh kata-katamu. Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ada apa nak? Apa yang ingin kau katakan? Ibu, jujur aku lelah hidup dilarang seperti ini. Terimalah nasib wahai anakku. Kelak kalau Tuhan berkehendak, hidup kita pasti akan berubah. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Apakah kita harus menunggu lebih lama lagi? Sabarlah nak. Bagaimana jika aku pergi ke kota saja, Bu? Mana tahu di sana saya mendapatkan pekerjaan. Merantau? Iya, Bu. Apakah Ibu tidak mengizinkanku? Bukan ibu tak mengizinkanmu nak, tapi Tapi apa, Bu? dulu waktu ayahmu minta izin kepada ibu untuk pergi merantau, ibu mengizinkannya. Namun kau tahu apa yang terjadi? Kapal yang ayahmu tumpangi karam. Jadi Ibu tidak mengizinkanku. Bukan ibu tak mengizinkanmu nak, tapi ibu takut kehilanganmu. Ibu tidak akan kehilanganku. Cukup dengan doa restu, aku akan selamat ke tempat tujuan dan mendapatkan kerja. Apakah kau sudah bersungguh-sungguh dengan niatmu? Sudah, Bu. Baiklah, ibu merestuimu selagi kau bersungguh-sungguh dengan niatmu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin, ada apa Malin? Bibi, Mama ada? Nggak ada Malin, silahkan masuk. Ada apa, Malin? Paman, aku ingin berpamit ke kota. Kau ingin merantau, Malin? Iya, Paman. Apakah ibu menyetujuinya dan apakah kamu tega meninggalkan ibumu sendiri Malin? Sebenarnya aku tidak tega meninggalkan ibu sendiri, namun aku sudah tak kuat mendengar cerita orang. Baiklah, minggu depan Paman akan ke kota. Kau harus bersiap-siap dari sekarang. Iya, Paman. Ingat Malin, kehidupan di kota amatlah berat. Kau harus tahan akan godaannya. Iya, Bibi. Hari keberangkatan Malin merantau pun tinggal 3 hari lagi. Kabar tentang Malin yang ingin merantau pun sampai ke telinga Diana. Diana teramat sedih mendengar hal itu. Apa betul udah Malin mau pergi merantau? Sejujurnya aku belum siap berpisah dengannya. Terlebih lagi dia belum tahu tentang perasaanku yang menyukainya. Apa yang barusan kau katakan? Kau menyukaiku? Kau menyukaiku, Diana? Benarkah? Iya. Kalau begitu jangan tinggalkan aku. Juga di sini bisa pergi merantau. Tapi ini sudah menjadi keputusanku. Ini juga akan menjadi kehidupanku, kehidupan ibuku. Kelak jika aku akan kembali ke rumah ini. Benarkah? Benar, dia. Malin, ayo cepat. Kapan lagi segera berangkat? Ya, Paman. Nah, hati-hati jangan lupakan ibu ya. Iya, Bu. Restu ibu selalu bersamamu. Hati-hati Malin. Ya, Diana. Akhirnya kapal yang membawa Malin Kundang pun pergi, dan setelah melalui lautan yang panjang sampai juga ke tempat tujuan. Kehidupan baru Malin pun bermula.
Inilah kota Malin. Kau harus pergi hidup di sini. Jangan lupakan orang-orang kampung yang mendukungmu. Ya paman. Maaf saya tidak sengaja. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Manik Kundang. Saya sebenarnya pemirsa dia Ayu. Pertemanan yang singkat antara Malin Kundang dengan Ayu membuahkan rasa cinta di hati Ayu. Dan setelah itu mereka sering janjian, dan berkat Ayu, Malin mendapat pekerjaan di salah satu cabang perusahaan ayah Ayu. Terima kasih Ayu, berkat kau ini aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Iya, sama-sama Malin. Sebenarnya dari yang aku sampaikan pada Apa katakan Pak? Sebenarnya sejak hari kita pertama kali bertemu, aku sudah menyimpan hati untukmu Malin. Aku menyukaimu. Benarkah? Setelah masing-masing memutuskan untuk saling mengetahui perasaan masing-masing, Malin pun memutuskan untuk melamar Ayu. Mereka pergi menemui ayah Ayu. Ayah, Ayu ingin memperkenalkan seseorang. Siapa ini? Ini Malin ayah, dia pacaran. Pacar. Benarkah Pak, saya Manik Kundang. Malin, Malin yang diangkat anak saya kan? Iya Pak, itu saya. Wah, saya sangat berterima kasih padamu. Berkat kau, perusahaan saya itu caramu ini. Sama-sama Pak. Saya sendiri juga tahu terlihat pengalaman apa. Lamar, dengan latar belakang kau tidak jelas, kau mau aku merestuimu dengan anak semata wayangku. Aku tidak ingin Ayu menikah dengan lelaki miskin. Ayah. Saya di dunia ini hanya sebuah antara. Keluarga dan orang tua saya telah meninggal karena bencana. Benarkah demikian? Aku tidak bermaksud begitu. Benar, mana mungkin saya bertanggung kepada ayah mertua saya sendiri. Nah, kalau begitu aku akan merestuimu menikah dengan anakku. Setelah itu, beberapa hari kemudian, terselenggaralah pesta pernikahan Malin Kundang. Lalu, bagaimana nasib Diana yang pernah dijanjikan Malin akan dialami? Kembali ke kampung asal Malin, tampak seorang wanita duduk di sebuah bangunan. Diana, ternyata kau ada di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau tahu pemuda kamu sebelah yang bernama Iqbal? Ada apa? Kemarin aku bertemu dengannya. Dan kau tahu apa yang dia katakan kepadaku? Dia menyukaimu, Diana. Kau masih menunggu Malin. Ini sudah 5 tahun sejak pekerjaannya. Dan tak ada satu kabar pun tentang dia. Kau masih ingin menunggunya. Bukalah hatimu untuk pria lain, Diana. Diana, Diana, apa kamu mau menjadi padaku sekaligus aku ingin melamarmu? Apakah kau bisa memberikan waktu? Sudahlah, Diana. Apa yang kau tunggu? Kau benar-benar tulus mencintaimu. Baiklah, aku mencintai. Akhirnya, Diana menerima cinta Iqbal, dan beberapa bulan kemudian mereka menikah. 2 tahun setelah pernikahan Malin dan Ayu, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Tian. Tian tumbuh sebagai anak laki-laki yang baik berkat didikan mereka berdua. Dan kini Tian sudah remaja. Ayah, ibu, Tian berangkat sekolah dulu ya. Iya, Tia. Berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan. Ya, ayah, ibu. Tidak disangka Tian sudah sebesar itu ya. Iya, padahal dulu ia adalah putra kecil kita. Oh iya, aku ada riset. Aku akan mengantarkanmu. Baik. Aku akan tunggu di luar. Oke. Ana, Bayu. Ya Bu, ada Pak. Aku ingin keluar sebentar. Tidak mungkin agak lama. Jadi kalau Tian pulang sekolah, penuhi semua keinginannya. Baik, Nyonya. Satu lagi, aku tidak mau rumah data dan kotor. Ngerti? Enak ya jadi orang kaya, misalnya makan jauh dulu. Iya. Dan lagi nyonya galak amat, Tuhan juga. Tapi Tuhan itu ganteng, nanti Tuhan adalah suamiku. Wis, ngawur kamu. Jangan buat tidak. Yuk kerja. Di sisi lain, keadaan ibu Malin di kampungnya selalu merindukan anaknya. Vina, ada apa nak? Ini Vina mau mengantarkan makanan dari ibu. Wah, dari
Wah, kamu baik sekali, sama seperti ibumu. Kau juga cantik sepertinya. Nenek ada-ada saja. Ya udah, Tina pulang dulu ya, sudah ditunggu ibu. Oh iya, ucapkan rasa terima kasih untuk ibumu ya, dan ucapkan salam juga untuk kedua orang kamu dari nenek. Baik, Nek. Hai Ibu Ida. Iya. Itu anak Diana kan? Iya. Wah, cantik dan tepat sekali. Jika Diana dengan Malin, mungkin semua juga akan seperti dia. Tapi sayangnya bukan kan? Lalu bagaimana sekarang? Apakah ada kabar dari Malin? Belum, sama sekali belum. Ini sudah sangat lama. Mungkin apa? Atau mungkin Malin sudah meninggal di perantauan? Tidak mungkin, Malin belum meninggal. Kalau begitu, semoga saja dalam waktu dekat Malin akan memberi kabar. Semoga saja. Hari terus berganti, namun Manderubaya masih belum mendapatkan kabar dari anak tercintanya. Oh, anakku, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kau sehat-sehat saja? Malangnya nasib Manderubaya. Iya, anak kaki waktu pergi merantau dan tak ada kabar sampai sekarang. Mungkin Malin sekarang sedang sibuk. Sibuk, kesibukan apa yang telah memakan waktu yang berkelama? Atau anak kesayanganmu itu sudah mati, Manderubaya? Jaga ucapan Fatimah. Lantas, kenapa dia sudah tidak memberimu kabar? Atau mungkin dia sudah tidak ingat lagi kepadamu? Mungkin saja. Atau dia sudah menjadi penjahat yang diburon polisi sehingga enggan memberimu kabar? Malin itu omongan saja, besar tidak ada buktinya. Betul itu. Sementara itu di rumah Malin Kundang dia tengah berkumpul dengan keluarga kecil. Ayo, di ke depan aku akan menemui mitra kerjaku di luar kota. Lalu, aku bagaimana? Rencananya aku akan mengajakmu, dia juga boleh ikut. Wah, benar ya. Kebetulan minggu depan sekolah tiang libur. Wah, bagus sekali kalau begitu kita akan naik kapal laut untuk memandangi pemandangan laut. Pasti sangat seru ya kalau pergi bersama suami dan anakku kecil. Iya, ini pasti akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Hari keberangkatan pun tiba. Malin Kundang bersama keluarganya sangat menikmati perjalanan itu. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Kapal yang mereka tumpangi diserang ombak besar dan akhirnya terdampar di sebuah pesisir pantai yang ternyata adalah kampung halaman Malin Kundang. Keadaan kapal yang rusak membuat mereka harus menghentikan perjalanan. Ibu, ini di mana? Ibu juga tak tahu, Tia. Sepertinya apa? Kau tahu ini di mana? tidak, aku tidak tahu. Beberapa lama kemudian, Manderubaya sampai ke tempat Malin, ditemani oleh Bu Ida, Diana, dan Tina. Malin anakku. Anak? Siapa kau? Aku tak kenalmu. Ini ibumu, Malin. Wanita kumuh dan tua ini ibumu. Dia bukan ibuku, ibuku telah meninggal. Malin, apa yang kau katakan? Dia ibumu. Wanita kampung, berani-berani yang hatiku. Bersyukur aku mendengarkan kata-kata Ina. Kalau tidak, aku hanya menunggu orang keji sepertimu. Apa betul dia nenekku? Dia bukan nenekmu, Dian. Ya, di sana ada kapal, ayo kita pulang. Malin Kundang pun pergi meninggalkan ibunya dalam keadaan yang sedih dan terpukul. Sudah, Harubaya, jangan sedih terus. Malin sekarang telah berubah, bahkan dirinya sendiri tak diakui. Mungkin dia sedang hilaf. Manderubaya ingin sekali pergi ke kapal Malin Kundang untuk memastikan bahwa anak yang ia lihat sewaktu itu adalah betul-betul anaknya Malin Kundang. Apa betul ini kapalnya Malin? Tapi belum sudah menemukan kapal, Bu. Kami ingin main. Anak, siapa yang datang? Ada yang sudah mencari teman, Bu. Kalian? Mau apa lagi kalian datang ke kapalku? Tapi Malin itu anakku. Malin itu suamiku. Tapi benar yang dikatakan ibu ini, Malin adalah anaknya yang merantau ke kota. Kalian membuatku pusing. Malin, kau bilang dia bukan ibumu. Wanita tua ini tetap saja mengakuinya sebagai ibuku. Ibuku telah meninggal. Malin, kau telah berubah, Nak. Memang aku bukan anakmu. Sudah, kau pergi saja. Jangan pernah kembali lagi. Ya Tuhan, mungkin Malin Kundang anakku telah meninggal. Jika dia telah meninggal,
Namun jika yang di hadapanku ini benar-benar maling kundang anakku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Setelah Mandirubaya berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Seketika kilat menyambar-nyambar dan sebuah kejadian tak terduga terjadi. Maling kundang tiba-tiba berubah menjadi batu. Tuhan telah menunjukkan kebenarannya pada Mandirubaya bahwa lelaki itu adalah benar anak kandungnya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah tentang perjalanan anak manusia yang telah dibutakan oleh harta sehingga tak mengakui ibu kandungnya lagi. Kita sebagai anak haruslah selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, bagaimanapun keadaan mereka, dan untuk anak orang tuanya yang telah tiada, doakanlah mereka, karena sesungguhnya doa anak soleh akan terus mengalir pahalanya.